Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang topik mengenai keamanan cyber yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan, yaitu clickjacking atau UI, red dress attack. Kita akan membahas bagaimana teknik manipulasi ini bekerja, apa dampak kerugiannya, dan apa langkah-langkah yang kita lakukan supaya untuk melindungi pengguna kita dari peretas data atau pembajakan data, yaitu berupa teknik clickjacking atau clickjacking ancaman tersembunyi. Jadi clickjacking ancaman tersembunyi ini yaitu membedakan kita mekanisme UI redress attack dan strategi mitigasi keamanan. Memahami dasar clickjacking, mengapa clickjacking sederhana bisa menjadi senjata peretas. Karena pengguna seperti gadget handphone ini sangat mudah tertipu oleh yang tergiur oleh sebuah message yang berupa isi Anda memenangkan sebuah dia. Pengguna tersebut sangat tergiur oleh karena dia merasa dia sudah memenangkan sebuah dia, lalu mengklik sebuah link yang sudah disiapkan oleh pembajak, sehingga pengguna mengklik yaitu masuk ke dalam sebuah iframe layar mereka tersebut, sehingga terjadi kebocoran data, yaitu berupa uh, m-banking kita ataupun data-data kita yang penting. Apa itu clickjacking? Clickjacking juga dikenal sebagai UI redress attack, adalah teknik memanipulasi antar muka di mana pengguna ditipu untuk mengklik elemen yang sudah tadi saya bilang, klik elemen yang sudah disiapkan oleh pembajak tersebut. Tidak mereka lihat, yaitu berupa penyerangan atau pembajak interaksi pengguna pada halaman umpan, yang dimana kita akan mengarahkan ke situs lain yang tersembunyi secara diam-diam. Ada 3 pilar utama serangan. Yang pertama yaitu iframe HTML, yang dimana iframe HTML ini memanfaatkan fitur standar untuk memuat satu situs web di dalam situs web lainnya secara tertanam. Yang kedua adalah manipulasi CSS, yang dimana menggunakan properti opacity 0 untuk transparansi dan jet index untuk menumpukan lapisan. Yang ketiga adalah sesi aktif, yaitu bergantung pada status login korban di situs target agar perintah dari pembajak tersebut dapat dieksekusi secara sah ataupun uh, secara salah. Mekanisme visual serangan, yaitu mekanisme ini di sini ada visual serangan. Penyerang melaraskan tombol berbahaya di bawah elemen yang terlihat menarik bagi pengguna, sehingga pengguna dapat mengklik yang ditujukan untuk mengklaim sebuah hadiah, yang sebenarnya tombol tersebut adalah transfer dana. Jadi pada lapisan transparan di atasnya. Jadi saya akan mengilustrasikan mekanisme serangan ini. Yang pertama itu penyerang atau pembajak ini sudah membuat sebuah situs web atau umpan yang dirancang untuk menarik perhatian, seperti situs streaming film, game ini, atau halaman klaim hadiah. Jadi yang kedua yaitu penyerang membuat halaman situs target yang sah, misalnya halaman transfer bank atau pengaturan keamanan media sosial. Ke dalam situs umpan tersebut, halaman target ini dibuat 100% transparan. Yang ketiga, penyerangan dengan cermat memposisikan tombol kritis dari situs target transparan, misalnya tombol transfer, tepat di atas elemen menarik pada satu situs umpan, atau misalnya di situs tersebut misalnya tombol mainkan video. Yang keempat, ada pengguna berniat mengklik sebuah tombol yang berjudul link tersebut, yaitu mainkan video, namun karena ada lapisan transparan di atasnya, klik tersebut justru mengenai tombol transfer, yang dimana dari situs tersebut
atau target dia serangan berhasil dieksekusi yaitu tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi pembajak ini langsung apabila pengguna mengklik sebuah tombol, maka yang dari situs tersebut akan kehilangan sebuah data yang dimana serangan tersebut berhasil tanpa sepengetahuan kita. Yang terakhir ini yaitu pengguna berniat mengklik tombol mainkan, namun karena ada lapisan tombol di atas, klik tersebut mengenai tombol transfer dari situs target berhasil kita selesaikan. Jadi teknis serangan tersebut yaitu mengeksploitasi bug keamanan, melainkan atau menyalahgunakan fitur standar HTML dan CSS untuk menipu antarmuka yaitu atau UI address pengguna iframe yaitu menggunakan tag frame atau src. Jadi dan ini adalah anatomi kode atau penyerang versus pelindung. Di sini ada komponen yang berupa iframe, position, autentikasi, Apache 0, Jet Index 99, position absolute top 10 px, memanfaatkan cookie sesi. Di sini ada snippet kode penyerang dan juga ada strategi pertahanan. Strategi pertahanan berupa CSP, frame ancestor non atau X-frame option Denny, same site atau strike. Dampak dan varian ancaman. Dampaknya itu yaitu kita kehilangan finansial atau transfer dana ilegal atau pembelian tanpa izin. Yang kedua adalah akses akun ada akses akun yang dimana perubahan kata sandi atau email yang dipulihkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketiga ada privasi. Jadi aktivitas kamera mikrofon melalui izin dialog tersembunyi. Jadi ketika kita memainkan sebuah gadget kita sedang diawasi atau kita sedang dipantau oleh pembajak sosial, like jacking dan share jacking di platform media sosial. 3 strategi mitigasi utama. Yang ketiga ada CSP headers, yang dimana kita gunakan frame ancestor untuk mengontrol domain mana yang boleh melakukan framing. Yang kedua ada X-frame option, kita gunakan directive Denny atau semi-origin untuk kompatibilitas browser lama. Yang ketiga kita ada same site cookie, pastikan atribut same site atau strike atau lex untuk mencegah pengiriman cookie pada iframe pembajak. Jadi di sini ada strategi ringkasan strategi developer. Yang pertama kita lakukan audit frame. Kita identifikasi halaman sensitif yang tidak seharusnya disematkan di situs lain. Yang kedua, pertahanan berlapis. Jangan hanya mengandalkan satu metode, kita gabungkan metode lain dengan metode satu lagi. Contohnya kita gabungkan CSP dan X-frame option. Yang keempat, prinsip least privilege. Hanya mengizinkan framing dari domain yang benar-benar dipercaya dan diperlukan. Yang keempat ada edukasi tim. Pastikan pengembangan melalui resiko UI address sangat membangun fitur antarmuka bagi pengguna gadget. Image ini adalah contoh dari referensi atau browser-browser information yang terpercaya yang dimana di sini ada beberapa tentunya ada slide kit, ada media iStock foto, dan juga ada potensi. Jadi clickjacking ini yaitu berupa fitur antarmuka yang dimana pengguna tersebut tanpa sadar kita mengklik sebuah tombol yang dimana tombol tersebut sudah disiapkan untuk membajak, sehingga tombol tersebut berupa contohnya transfer. Jadi kita mengklik sebuah tombol menangkan hadiah yang tentunya berupanya sebuah tombol transfer data. Jadi data kita ini ditransfer, disalahgunakan
sehingga pembajak tersebut dapat keuntungan dari hasil pembajakan tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sehingga kita perlu yang namanya keamanan cyber, tidak hanya menggabungkan sebuah satu metode, tetapi kita menggabungkan semua metode, yaitu contohnya kita gabungkan CSP dan X-Prime Option, supaya kita meningkatkan keamanan cyber dari berbagai peretas atau pembajakan dari metode clickjacking ini. Jadi sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi bermanfaat bagi kita untuk menghindari sebuah link-link yang sangat bodong, sehingga link tersebut kita bisa waspada terhadap link-link yang sangat sangat krusial yang berisi pembajakan atau sebuah metode clickbaiting ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati.